Tahukah Anda bahwa hampir 70% pria di atas usia 60 tahun mengalami penurunan aliran darah ke penis mereka dan sebagian besar dari mereka diam-diam menerimanya sebagai penuaan yang normal? Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa penurunan itu bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan? Bahwa ada tindakan spesifik yang didukung sains yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk mengembalikan vitalitas, meningkatkan aliran darah, dan menyalakan kembali keintiman? Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi bersertifikat dan spesialis kesehatan pria. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu para pria mendapatkan kembali kepercayaan diri, kesehatan seksual, dan kualitas hidup mereka, terutama setelah usia 60. Saya di sini bukan hanya untuk berbicara tentang sains, saya di sini untuk mengubah hidup Anda. Kebanyakan pria berpikir bahwa meningkatkan kesehatan seksual setelah usia 60 berarti harus minum pil atau menjalani operasi. Tetapi kenyataannya, Anda dapat secara drastis meningkatkan aliran darah dan performa melalui 7 kebiasaan harian yang sederhana, namun sering diabaikan, yang sebagian besar belum pernah Anda dengar dari dokter Anda. Metode-metode ini bukan hanya tentang ereksi, tetapi tentang mengembalikan energi, keintiman, kepercayaan diri, dan bahkan kesehatan kardiovaskular Anda. Penis Anda adalah jendela untuk melihat kesehatan Anda secara keseluruhan. Ketika darah mengalir lancar di sana, darah juga akan mengalir lancar di mana-mana. Dalam panduan ini, saya akan memandu Anda melalui 7 strategi penting untuk merawat penis Anda, mendukung sirkulasi yang sehat, dan menyalakan kembali keintiman tanpa obat-obatan, prosedur yang menyakitkan, atau rasa malu. Anda berhak merasa hidup, diinginkan, dan berfungsi penuh berapapun usia Anda. Sebelum kita mulai, pastikan untuk berlangganan dan ketuk loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan tips kesehatan pria lainnya yang dirancang khusus untuk kehidupan setelah usia 60. Jika Anda merasa ini bermanfaat, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat video-video ini menjadi lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita mulai dengan langkah pertama. Dan mungkin yang paling kuat yang bisa Anda ambil untuk meningkatkan aliran darah secara alami menggerakkan tubuh Anda. Dan tidak, Anda tidak perlu lari maraton, cukup dengan kebiasaan harian yang sederhana dapat mengubah sirkulasi dan keintiman Anda setelah usia 60. 1. Prioritaskan latihan aerobik harian. Jika ada satu hal yang saya lihat berulang kali dalam praktik saya, itu adalah bahwa gerakan adalah obat, terutama setelah usia 60. Faktanya, saya punya pasien yang datang ke kantor saya dengan keluhan ereksi yang lemah, hasrat yang rendah, dan hilangnya koneksi dengan pasangan mereka. Dan sebelum kami membahas obat-obatan atau perawatan, saya menanyakan satu pertanyaan sederhana. Seberapa sering Anda menggerakkan tubuh Anda? Sebagian besar dari mereka ragu-ragu. Tidak banyak lagi, kata mereka. Beberapa bahkan belum pernah berjalan cepat selama bertahun-tahun. Tetapi ketika saya membimbing mereka untuk memulai rutinitas aktivitas aerobik yang teratur, bahkan sesuatu yang sederhana seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, perubahannya seringkali luar biasa. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan dalam hubungan. Anda lihat, latihan aerobik lebih dari sekadar meningkatkan detak jantung Anda. Ia membangunkan seluruh sistem peredaran darah, termasuk jaringan arteri kecil yang mengalirkan darah ke penis Anda. Pembuluh darah ini sangat sensitif. Ketika diabaikan karena penuaan, gaya hidup yang buruk, atau kurangnya aktivitas, mereka menjadi kaku, menyempit, dan membatasi aliran darah. Hal itu menyebabkan ereksi yang lebih lunak, sensasi yang berkurang, dan bahkan jarak emosional dalam hubungan intim. Tetapi ketika Anda kembali memperkenalkan gerakan yang konsisten, Anda menghidupkan kembali sistem vaskular Anda. Tekanan darah Anda membaik, arteri Anda kembali fleksibel, fungsi endotel Anda lapisan tipis di dalam pembuluh darah yang mengatur aliran mulai pulih. Ini bukan hanya teori, ini fisiologi. Yang lebih luar biasa, latihan aerobik meningkatkan produksi nitrit oksida dalam tubuh, molekul yang membantu pembuluh darah melebar. Ini seperti Viagra versi alami dari alam, tetapi lebih aman, lebih tahan lama, dan tanpa efek samping. Dan manfaatnya tidak terbatas pada performa.
Para pria sering melaporkan pikiran yang lebih jernih, tidur yang lebih nyenyak, suasana hati yang lebih baik, dan rasa vitalitas yang baru dalam hubungan mereka. Jadi apa yang termasuk gerakan aerobik? Tidak harus keanggotaan gym atau latihan untuk perlombaan. Jalan cepat di sekitar kompleks, bersepeda ringan, berenang, atau bahkan menari di ruang tamu Anda sudah termasuk. Kuncinya adalah membuat jantung Anda terpompa dan melakukannya secara konsisten, idealnya 30 menit sehari, 5 hari seminggu. Salah satu pasien saya, James, usia 67, mulai berjalan kaki bersama istrinya setiap pagi. Awalnya, itu hanya untuk menjaga kesehatan jantungnya, tetapi seiring waktu sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia mulai merasa lebih berenergi, ereksinya membaik, ia merasa lebih percaya diri, lebih terbuka secara emosional, dan keintiman mereka kembali dengan cara yang belum pernah mereka alami selama bertahun-tahun. Rasanya seperti kami berusia 40 tahun lagi. Katanya kepada saya, matanya penuh harapan. Itulah kekuatan gerakan, sederhana, gratis, dan sangat efektif, tetapi Anda harus memulainya. Anda harus memilihnya, bahkan pada hari-hari ketika sedih Anda sakit atau motivasi Anda menurun. Karena setiap langkah yang Anda ambil tidak hanya menambah tahun dalam hidup Anda, tetapi juga menambah kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Dan yang lebih penting itu mengembalikan koneksi fisik yang mungkin telah memudar seiring waktu. Jika Anda siap untuk mengendalikan aliran darah dan keintiman Anda, mulailah dengan mengikat tali sepatu Anda besok pagi. Biarkan kaki Anda membawa Anda kembali ke vitalitas satu langkah demi satu langkah. Dan begitu Anda mulai bergerak, ada kunci lain untuk membuka sirkulasi dan keintiman yang lebih baik, yaitu apa yang Anda letakkan di piring Anda. Karena makanan yang tepat tidak hanya mengisi bahan bakar tubuh Anda, mereka juga dapat menyembuhkan arteri Anda dan membangkitkan hasrat Anda. Mari kita lihat jika Anda masih di sini dan wawasan ini sesuai dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu Anda masih bersama saya dalam perjalanan ini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan langkah penting berikutnya. 2. Terapkan pola makan sehat untuk jantung dan aliran darah. Salah satu kebenaran yang paling sering diabaikan yang saya bagikan dengan pasien saya adalah ini, apa yang Anda makan akan terlihat di pembuluh darah dan di kamar tidur Anda. Ketika pria di atas 60 tahun datang kepada saya mengeluhkan sirkulasi yang buruk, kurangnya sensitivitas atau dorongan seks yang memudar, tempat pertama yang saya lihat bukanlah hormon atau obat-obatan mereka. Saya melihat piring mereka. Karena kenyataannya, setiap gigitan yang Anda ambil bisa jadi mendukung aliran darah Anda atau melawannya. Diet standar Amerika, yang tinggi makanan olahan, gula, makanan yang digoreng, dan lemak jenuh, menyumbat arteri, meradangkan jaringan, dan secara bertahap mencekik pembuluh darah yang menjadi sandaran ereksi Anda. Penyempitan yang sama yang menyebabkan serangan jantung dan stroke seringkali muncul pertama kali di arteri terkecil seperti yang ada di penis. Tetapi ini kabar baiknya. Makanan juga bisa menjadi salah satu bentuk pengobatan yang paling kuat. Saya telah menyaksikan pria-pria benar-benar membalikan keadaan keintiman mereka dengan membuat perubahan yang ditargetkan dan cerdas untuk jantung pada kebiasaan makan harian mereka. Saya berbicara tentang makanan nyata dan berkelanjutan yang memperbaiki sel endotel, mengurangi peradangan, dan meningkatkan nitrit oksida yang membantu pembuluh darah melebar dan tetap terbuka selama gairah. Jadi, apa yang harus Anda makan untuk mendapatkan kembali sirkulasi dan menghidupkan kembali koneksi Anda? Fokuslah pada makanan utuh dan segar yang baik untuk pembuluh darah Anda. Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan arugula kaya akan nitrat yang meningkatkan nitrit oksida secara alami. Buah bit adalah makanan ajaib lainnya, kaya akan senyawa yang melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan performa. Ikan kaya omega 3, seperti salmon dan sarden, mendukung kolesterol sehat dan menurunkan trigliserida, menjaga arteri Anda tetap mulus dan fleksibel. Tambahkan beberapa lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, dan kenari, dan seluruh sistem kardiovaskular Anda mulai bernapas lagi. Saya ingat seorang pria bernama Robert.
usia 70 tahun yang datang menemui saya setelah ia mulai menarik diri dari keintiman dengan istrinya. Ia pikir itu hanya karena penuaan, tetapi hasil tes darahnya menunjukkan kolesterol tinggi, pradiabetes, dan tanda-tanda awal kekakuan arteri. Kami tidak memulai dengan resep obat. Kami memulai dari dapur. Ia mulai makan dengan gaya diet yang lebih mengutamakan nabati, banyak sayuran hijau, ikan, minyak zaitun, biji-bijian utuh, dan buah beri. Dalam waktu 3 bulan, ia memiliki lebih banyak energi, kontrol glukosa yang lebih baik, dan yang paling penting, kepercayaan dirinya di kamar tidur kembali. Istrinya menyebutnya sebagai keajaiban yang paling tak terduga. Makanan tidak hanya memengaruhi kemampuan fisik Anda, itu memengaruhi hormon, suasana hati, hasrat, serta kemampuan Anda untuk tetap hadir dan terhubung dengan pasangan Anda. Dan tidak seperti solusi instan, diet yang kaya akan makanan utuh dan penyembuh akan membangun kekuatan dan ketahanan yang bertahan lama. Mulailah dengan membuat satu perubahan kecil, ganti sarapan olahan dengan smoothie hijau atau oatmeal dengan taburan buah beri dan kacang-kacangan. Ganti daging merah dengan salmon panggang 2 kali seminggu. Isi setengah piring Anda dengan sayuran saat makan malam. Ini bukan batasan, ini adalah investasi. Setiap hidangan adalah kesempatan untuk memperkuat sirkulasi dan menyehatkan keintiman Anda. Dan saat arteri Anda mulai terbuka dan tubuh Anda merespons, ada area penting lain yang sering diabaikan, tetapi dapat membuka kekuatan yang lebih besar dalam performa Anda. Ini bukan tentang diet atau kardio. Ini tersembunyi lebih dalam di otot-otot yang sebagian besar pria lupakan. Dan melatihnya dapat membawa kepercayaan diri Anda ke tingkat yang sama sekali baru. Biarkan saya tunjukkan apa yang saya maksud. 3. Latih otot dasar panggul. Ya, senam Kegel untuk pria. Jika ada satu area kesehatan pria yang diam-diam diabaikan, namun memiliki kekuatan luar biasa, itu adalah dasar panggul. Kebanyakan pria tidak memikirkannya sampai terjadi masalah. Kesulitan menahan kencing, kesulitan mempertahankan ereksi, atau perasaan lemah saat berhubungan intim. Tapi izinkan saya memberitahu Anda dari pengalaman lebih dari 3 dekade merawat pria di atas 60 tahun, memperkuat dasar panggul Anda bisa menjadi salah satu hal paling transformatif yang Anda lakukan untuk aliran darah, kepercayaan diri, dan koneksi Anda. Saya masih ingat ketika Tom, seorang pensiunan guru sekolah berusia 66 tahun, datang menemui saya. Ia telah berjuang selama berbulan-bulan, ereksi tidak sekencang dulu, sensasi berkurang, dan bahkan ketika ia merasa terangsang, ia tidak bisa mempertahankannya cukup lama untuk merasa benar-benar terhubung dengan istrinya. Ia telah mencoba beberapa suplemen, bahkan resep obat, tetapi itu hanya memberikan bantuan sementara. Apa yang ia butuhkan adalah kekuatan fundamental, dan itu tidak ada di dalam botol. Itu ada di dasar panggulnya, sekelompok otot dalam yang duduk seperti gendongan di dasar panggul menopang kandung kemih, usus, dan penis. Ketika otot-otot ini lemah, darah tidak tinggal di tempat yang seharusnya selama ereksi. Anda kehilangan kekencangan, stamina, dan kontrol. Tetapi ketika dilatih dengan benar, otot-otot ini bertindak seperti pompa alami, meningkatkan retensi darah, memperbaiki sudut dan kekuatan, serta memberi Anda kemampuan untuk bertahan lebih lama dan merasakan lebih. Ini seperti menambahkan lapisan kekuatan tersembunyi di bawah permukaan. Bagian terbaiknya, Anda tidak perlu perawatan, obat-obatan, atau janji temu. Hanya sedikit konsistensi. Saya mengajari Tom cara menemukan otot yang tepat, yaitu otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin di tengah-tengah. Kemudian, saya membimbingnya untuk berlatih kontraksi yang lambat dan terfokus. Kencangkan, tahan selama 5 detik lalu lepaskan. Kami mulai dengan 10 repetisi 2 kali sehari. Tidak ada yang bisa melihatnya melakukannya dan ia bisa berlatih sambil duduk, berdiri, atau berbaring di tempat tidur. Setelah sekitar 6 minggu, Tom masuk ke kantor saya dengan senyum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak menyangka ini akan berhasil katanya, tapi saya merasa memegang kendali lagi. Istri saya juga menyadarinya. Latihan semacam ini lebih dari sekadar mekanis, ini mengembalikan kepercayaan diri. Ini memberikan kembali kepada pria kemampuan untuk merespons dengan kekuatan dan tetap terlibat.
Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ketika Anda tahu tubuh Anda bekerja sebagaimana mestinya, sesuatu di dalam diri Anda berubah. Anda menjadi lebih terbuka, lebih hadir, lebih bersedia untuk mengejar keintiman daripada menghindarinya. Bagi banyak pria lanjut usia, hilangnya kekuatan ereksi bukan hanya masalah aliran darah, ini adalah masalah tonus otot. Dan seperti otot lainnya, dasar panggul merespons latihan yang konsisten dan terfokus. Anda tidak harus memaksakan diri, cukup berkomitmen untuk berlatih setiap hari. Dalam beberapa minggu, Anda akan mulai merasakan stabilitas yang lebih dalam dan rasa percaya diri yang lebih kuat. Tetapi jika Anda benar-benar berkomitmen pada perubahan yang langgeng, ada bagian lain dari teka-teki ini yang tidak boleh Anda abaikan. Ini bukan tentang otot atau gerakan. Ini tentang istirahat dan pemulihan. Sesuatu yang kebanyakan pria abaikan sampai terlambat. Dan percayalah, kualitas tidur Anda mungkin terkait langsung dengan kualitas ereksi Anda. Mari kita lihat lebih dekat. Jika Anda masih menonton dan menemukan wawasan ini berharga, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan terlibat. Mari kita terus maju. Inilah poin nomor 4. 4. Tidurlah seolah-olah kesehatan Anda bergantung padanya karena memang begitu. Ada sesuatu yang sangat merendahkan hati saat melihat seorang pria kuat kehilangan semangatnya. Ia tidak membicarakannya secara terbuka, tetapi itu terlihat dari cara ia membawa diri, dalam keheningannya, dalam cara ia menghindari keintiman. Saya telah melihat ini terjadi berkali-kali pada pria di atas 60 tahun yang mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa tidak terhubung, tidak hanya dengan pasangan mereka, tetapi juga dengan diri mereka sendiri. Dan ketika kami menggali sedikit lebih dalam, saya sering menemukan sesuatu yang mengejutkan di balik masalah itu, tidur yang buruk. Sekarang, kebanyakan orang mengabaikan malam yang gelisah sebagai bagian normal dari penuaan. Tetapi yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kurang tidur kronis secara diam-diam menghancurkan salah satu fondasi paling vital dari vitalitas pria, testosteron dan aliran darah. Anda mungkin tidak merasakannya setelah satu malam yang buruk, tetapi bertahun-tahun tidur berkualitas rendah menumpuk dengan cara yang sangat memengaruhi kemampuan Anda untuk berkinerja, terhubung, dan merasa hidup. Izinkan saya berbagi sebuah cerita. Frank, 69 tahun, datang kepada saya dengan frustrasi. Ereksinya melemah selama setahun terakhir. Ia merasa lelah sepanjang waktu meskipun tidak banyak yang ia lakukan. Kami berbicara tentang olahraga, diet, sirkulasi, tetapi tidak ada yang menjelaskan penurunan itu. Lalu saya bertanya, bagaimana tidur Anda? Ia menghela napas. 4, mungkin 5 jam pada malam yang baik katanya, dan saya bangun 3 atau 4 kali. Disitulah jawabannya. Tidur bukan hanya istirahat, itu adalah pemulihan. Selama tidur nyenyak, tubuh Anda memproduksi testosteron, memperbaiki pembuluh darah, dan mengatur kortisol, hormon stres yang mengencangkan arteri dan mematikan gairah seks Anda. Ketika Anda mempersingkat waktu tidur Anda secara harfiah memotong kemampuan tubuh Anda untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan ini muncul di kamar tidur sebelum di tempat lain. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki kadar testosteron yang jauh lebih rendah. Dan itu tidak berhenti di situ. Tidur yang buruk meningkatkan peradangan, menaikkan tekanan darah, mengganggu produksi nitrit oksida, dan menyebabkan penurunan sensitivitas dan performa. Ini seperti mencoba mengendarai mesin performa tinggi tanpa oli. Mungkin bisa berjalan, tetapi tidak dengan baik dan tidak untuk waktu yang lama. Saya bekerja dengan Frank untuk memperbaiki higiene tidurnya. Kami mulai dengan perubahan yang sederhana namun kuat. Menetapkan waktu tidur yang konsisten, mematikan layar 1 jam sebelum tidur, mengurangi kafein di sore hari, dan menciptakan lingkungan kamar tidur yang gelap, tenang, dan sejuk. Hasilnya tidak langsung, tetapi dalam beberapa minggu Frank mulai tidur lebih sering sepanjang malam. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Energinya kembali, suasana hatinya membaik, dan perlahan-lahan keintimannya kembali. Ia mengatakan kepada saya, rasanya seperti saya bangun dari kabut yang bahkan
saya tidak sadari ada di dalamnya. Itulah keindahan tidur, ia tidak meminta apa-apa selain kesediaan Anda untuk memberinya ruang. Dan sebagai imbalannya, ia mengembalikan kejernihan, kekuatan, dan kemampuan Anda untuk terhubung, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Karena ketika Anda merasa beristirahat, segalanya berubah. Anda mendekati pasangan Anda dengan kehangatan, bukan dengan kejengkelan. Anda merasakan hasrat lagi. Anda ingat, apa artinya merasa benar-benar hidup di kulit Anda sendiri. Jadi, malam ini, ketika Anda berbaring, perlakukan tidur sebagai obat. Biarkan tubuh Anda pulih, biarkan hormon Anda pulih, biarkan pembuluh darah Anda rileks dan mengalir dengan bebas lagi. Karena setiap hari yang hebat dan setiap malam yang intim dimulai dengan cara Anda tidur. Dan saat tubuh Anda mulai pulih di jam-jam tenang itu, ada satu kekuatan lagi yang perlu Anda kuasai. Ini bukan fisik, tetapi sama kuatnya dengan apapun yang telah kita diskusikan. Saya berbicara tentang stres dan bagaimana belajar melepaskannya dapat membuka tingkat koneksi dan performa yang sama sekali baru. Mari kita selami. 5. Kurangi stres melalui koneksi napas dan tujuan hidup. Saya telah duduk di hadapan banyak pria yang mengatakan kepada saya, "Dokter, saya pikir ada sesuatu yang rusak." Mereka menjelaskan bagaimana tubuh mereka tidak merespon seperti dulu, bagaimana keintiman menjadi sulit atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka menyebutkan tersangka biasa, usia, diet, testosteron rendah. Tetapi seringkali ketika saya menekan sedikit lebih dalam, saya menemukan bahwa biang keladi sebenarnya bukan fisik, melainkan stres. Stres itu diam namun tanpa henti. Ia tidak hanya membebani bahu Anda, ia menyempitkan pembuluh darah, mengencangkan dada, merampas tidur nyenyak, dan perlahan-lahan mengikis kemampuan Anda untuk merasakan hasrat, koneksi, dan kepercayaan diri. Dan seiring waktu, tekanan kronis itu mulai mematikan aliran darah yang sehat, terutama ke area yang paling sensitif terhadap sirkulasi, seperti penis. Saya ingat seorang pria, Alan, usia 71 tahun, yang telah menikah selama lebih dari 4 dekade. Ia datang kepada saya bukan karena ia kesakitan, tetapi karena ia patah hati. "Kami tidak sedekat dulu lagi," katanya. "Saya tidak merasakan apa-apa, baik secara fisik maupun emosional." Alan tidak menggunakan obat-obatan berbahaya dan hasil tes darahnya tampak baik-baik saja. Tetapi hidupnya penuh dengan beban diam-diam. Merawat saudaranya yang menua, mengelola tekanan keuangan, menahan duka yang tak terucapkan selama puluhan tahun. Ia membawa semua itu di dalam dirinya dan itu mematikannya dari dalam. Stres mengaktifkan sistem saraf simpatik yang sering kita sebut lawan atau lari. Dalam mode bertahan hidup, tubuh Anda tidak memprioritaskan keintiman. Ia menyempitkan pembuluh darah, memompa kortisol ke dalam sistem Anda, meningkatkan tekanan darah dan menekan hormon seks. Dalam keadaan itu, gairah menjadi lebih sulit dicapai dan hampir mustahil untuk dipertahankan. Tapi inilah kebenaran yang penuh harapan. Sama seperti stres yang bisa menutup diri Anda, kedamaian bisa membuka Anda kembali. Ketika Anda meluangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam, perlahan, dan dengan sengaja Anda memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa keadaan aman lagi. Anda beralih dari mode lawan atau lari ke mode istirahat dan pulih. Pembuluh darah menjadi rileks, nitrit oksida meningkat, detak jantung Anda stabil, dan secara bertahap sirkulasi kembali ke tempat yang paling penting. Ini bukan hanya psikologis, ini biokimia. Itulah mengapa saya mendorong setiap pria di atas 60 tahun untuk mengembangkan ritual pengurangan stres harian. Bagi sebagian orang, itu adalah pernapasan di pagi hari. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 7, hembuskan selama 8. Bagi yang lain, itu adalah menulis jurnal, yoga ringan, atau hanya duduk diam di alam. Tetapi yang terpenting adalah Anda berhenti sejenak untuk merasakan. Karena emosi yang dikubur hidup-hidup tidak akan pernah mati. Mereka hidup di dalam tubuh Anda dan memengaruhi cara kerjanya. Koneksi juga memainkan peran penting. Sentuhan manusia, kontak mata, tawa ini bukan kemewahan, ini adalah tanda-tanda vital kehidupan. Bicaralah dengan pasangan Anda, anak Anda, sahabat Anda. Bergabunglah dengan sebuah kelompok, lakukan kegiatan sukarela.
Kembalilah ke sesuatu yang memberi Anda tujuan. Karena ketika hati Anda terasa terbuka lagi, tubuh Anda seringkali mengikutinya. Alan mulai berlatih pernapasan setiap hari, mengurangi komitmen yang menguras tenaganya, dan mulai berjalan-jalan santai bersama istrinya, bukan untuk berolahraga, tetapi untuk terhubung kembali. 3 bulan kemudian, ia kembali dengan air mata di matanya. Kami berpegangan tangan lagi, katanya. Kami bukan 20 tahun, tapi saya merasa hidup. Saya merasa seperti seorang suami lagi. Itulah yang bisa dilakukan oleh pengurangan stres, tidak hanya untuk jantung Anda, tetapi untuk seluruh rasa kejantanan Anda. Itu membersihkan ruang untuk keintiman, untuk energi, untuk kehidupan itu sendiri untuk kembali. Namun, bahkan saat Anda belajar menenangkan pikiran dan terhubung kembali secara emosional, ada satu kebiasaan penting lainnya yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sirkulasi Anda, sebuah perilaku yang dipertahankan oleh beberapa pria tanpa menyadari bahwa itu perlahan-lahan memotong aliran darah, performa, dan keseimbangan hormon mereka. Saatnya kita membicarakannya. Dan jika Anda siap untuk sepenuhnya merebut kembali kesehatan Anda tidak bisa mengabaikan apa yang akan datang selanjutnya. 6. Berhenti merokok, batasi alkohol. Ada percakapan yang mudah bagi saya sebagai seorang dokter dan ada juga yang sulit. Ini adalah salah satunya, tapi ini juga salah satu yang paling penting. Ketika seorang pria duduk di hadapan saya mencari jawaban mengapa tubuhnya tidak merespons seperti dulu, mengapa ereksinya lebih lemah, mengapa hasrat telah memudar, mengapa keintiman terasa seperti kenangan, saya selalu menanyakan 2 hal. Apakah Anda merokok dan seberapa banyak Anda minum? Kadang-kadang ia akan ragu-ragu. Kadang-kadang ia akan berkata, saya sudah mengurangi, atau itu hanya untuk bersosialisasi. Tetapi lebih sering daripada tidak, ada pengakuan diam-diam bahwa kebiasaan-kebiasaan ini yang terbentuk sejak lama telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan meskipun mungkin tampak kecil, kenyataannya adalah mereka secara langsung merusak pembuluh darah yang bertanggung jawab atas fungsi dan koneksi seksual. Mari kita mulai dengan merokok. Nikotin adalah penyempit pembuluh darah vasokonstriktor. Mengencangkan pembuluh darah Anda, merusak lapisan arteri Anda, dan mengurangi kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi nitrit oksida, molekul yang bertanggung jawab untuk merelaksasi aliran darah ke penis. Apa yang banyak pria tidak sadari adalah bahwa arteri di penis lebih kecil dan lebih halus daripada yang ada di jantung. Itu berarti masalah ereksi seringkali merupakan gejala pertama yang terlihat dari kerusakan vaskular yang mendasarinya. Saya pernah merawat seorang pria berusia 65 tahun bernama Henry yang telah merokok selama lebih dari 40 tahun. Ia mencoba obat untuk disfungsi ereksi, tetapi keefektifannya mulai berkurang. Ia mengatakan kepada saya melakukan semua hal lain dengan benar, tetapi ini tidak mau hilang. Ketika saya menunjukkan kepadanya bagaimana merokok secara perlahan menyempitkan arteri di panggulnya dan bagaimana berhenti merokok secara harfiah dapat membukanya kembali seiring waktu, sesuatu menyadarkannya. Ini bukan lagi hanya tentang berhenti merokok, ini tentang mendapatkan kembali hidupnya dan pernikahannya. Butuh usaha, dukungan, dan sempat kambuh, tetapi ia berhasil. Dan ketika ia kembali 6 bulan kemudian, ia mengatakan kepada saya tidak hanya berhenti merokok, saya mendapatkan tubuh saya kembali. Saya mendapatkan dia kembali. Alkohol juga sering disalahpahami. Segelas anggur sesekali bukanlah masalah. Faktanya dalam jumlah sedang, terutama anggur merah, dapat memiliki manfaat kardiovaskular ringan. Tetapi, terlalu banyak, terlalu sering, itu mulai menumpukan sensitivitas saraf, mengganggu produksi hormon, dan melemahkan gairah. Penggunaan alkohol kronis adalah depresan yang diketahui dan itu dapat merampas spontanitas, kepercayaan diri, dan respons fisik Anda. Dan ini bukan hanya tentang performa, ini tentang kehadiran. Saya telah melihat bagaimana alkohol berlebih menciptakan jarak emosional, mematikan perasaan, dan mengubah momen intim menjadi rutinitas atau kewajiban. Dan ketika pasangan kehilangan percikan itu tidak selalu karena usia. Terkadang itu karena ada sesuatu yang menghalangi.
Dan seringkali sesuatu itu datang dalam botol atau bungkus rokok. Tapi inilah bagian yang menggembirakan, tubuh Anda ingin sembuh. Bahkan setelah puluhan tahun merokok atau minum berat, pembuluh darah Anda dapat pulih, ujung saraf dapat diperbaiki, kadar hormon dapat mulai seimbang kembali. Saya telah melihat pria berusia 60-an dan 70-an membuat keputusan untuk melepaskan kebiasaan ini. Dan dalam beberapa bulan, merasa lebih kuat, lebih responsif, lebih terhubung dengan pasangan mereka daripada yang pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Jika Anda berpegang pada salah satu dari kebiasaan ini, saya di sini bukan untuk menghakimi, saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa kebebasan itu mungkin. Dan begitu pula pemulihan, Anda tidak terlalu tua, Anda tidak terlalu jauh. Tubuh Anda menunggu sinyal bahwa Anda siap untuk kembali hidup. Dan jika Anda siap, ada satu bagian terakhir yang ingin saya bagikan dengan Anda. Mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Bukan perubahan gaya hidup, tetapi sebuah keputusan untuk mengambil alih kendali kesehatan Anda dengan cara yang kebanyakan pria tunda terlalu lama. Ini adalah saat di mana Anda berhenti menebak-nebak dan mulai benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 7. Lakukan pemeriksaan kesehatan vaskular. Langkah terakhir ini mungkin yang paling sulit bagi banyak pria. Bukan karena menuntut secara fisik, tetapi karena membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, untuk mengajukan pertanyaan, dan untuk akhirnya berhenti mengabaikan sinyal yang telah dikirimkan oleh tubuh Anda. Tetapi saya dapat memberitahu Anda tanpa ragu, melakukan pemeriksaan kesehatan vaskular bisa menjadi tindakan perawatan diri yang paling kuat yang pernah Anda lakukan. Saya telah melihat terlalu banyak pria di atas 60 tahun datang ke kantor saya dengan frustrasi tentang performa mereka. Yakin ada sesuatu yang salah di bawah sana, padahal kenyataannya masalahnya jauh lebih dalam. Disfungsi ereksi seringkali merupakan gejala pertama yang terlihat dari masalah yang jauh lebih besar, kesehatan vaskular yang buruk. Dan kenyataannya, arteri yang sama yang menyempit atau rusak yang memengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi mungkin juga secara diam-diam meningkatkan risiko Anda untuk penyakit jantung, stroke, atau bahkan diabetes. Saya tidak akan pernah melupakan Paul, 72 tahun, yang datang menemui saya dengan kekhawatiran tentang penurunan libido dan ereksi yang lemah. Ia menganggapnya sebagai penuaan biasa, tetapi sesuatu dalam suaranya mengatakan kepada saya bahwa ia tidak yakin. Kami melakukan beberapa tes sederhana, tekanan darah, glukosa puasa, kolesterol, dan apa yang kami temukan mengubah segalanya. Ia menderita diabetes tipe 2 yang tidak terdiagnosis, tekanan darah yang sangat tinggi, dan aterosklerosis tahap awal. Penisnya bukanlah masalahnya, melainkan arterinya. Kunjungan itu secara harfiah menyelamatkan hidupnya. Melakukan pemeriksaan vaskular bukan hanya tentang mengobati gejala. Ini tentang memahami tubuh Anda dan mencegah badai sebelum datang. Dimulai dengan panel dasar, pembacaan tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan tes hormon. Tetapi kita bisa melangkah lebih jauh. Ultrasonografi Doppler untuk memeriksa aliran darah di penis, kadar testosteron, dan bahkan evaluasi jantung jika diperlukan. Informasi semacam ini adalah kekuatan. Karena begitu Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda dapat bertindak, Anda dapat mengubah arah. Anda dapat membuat pilihan yang terinformasi daripada hidup dengan kerusakan diam-diam tahun demi tahun. Banyak pria menghindari tes-tes ini karena takut. Takut akan apa yang mungkin mereka temukan, takut dihakimi, takut bahwa mereka telah menunggu terlalu lama. Tetapi saya berjanji kepada Anda, menghadapi kebenaran bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tanda kekuatan. Itu adalah seorang pria yang berkata, saya cukup peduli pada diri sendiri dan orang-orang yang saya cintai untuk mencari tahu kebenaran dan melakukan sesuatu tentang itu. Dan inilah bagian yang memberi saya harapan. Begitu kita menangani masalah ini sejak dini, tubuh merespons. Pembuluh darah bisa sembuh, kadar hormon bisa dioptimalkan, metabolisme bisa dikelola, dan ereksi bisa membaik, terkadang secara dramatis.
Keintiman kembali, kepercayaan diri kembali, dan jarak antara Anda dan pasangan Anda mulai tertutup lagi. Jadi, jika Anda telah sampai sejauh ini dan Anda serius untuk mendapatkan kembali vitalitas Anda, jangan lewatkan langkah ini. Buat janji temu, ajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Dapatkan Samva Fylke di jawabannya. Inilah bagaimana perubahan nyata dimulai. Bukan dengan menebak, tetapi dengan mengetahui. Dan sekarang setelah Anda melalui ketujuh cara penting untuk meningkatkan aliran darah dan koneksi setelah usia 60, ada satu pesan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Ini bukan tentang sains atau rutinitas. Ini tentang keyakinan. Keyakinan pada apa yang masih mungkin dan apa yang masa depan Anda masih bisa miliki. Mari kita bicarakan itu bersama. 8. Pikiran terakhir. Saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang telah saya pelajari, bukan hanya dari buku teks atau jurnal medis, tetapi dari duduk di hadapan pria-pria nyata selama lebih dari 3 dekade. Pria seperti Anda. Pria yang telah bekerja keras, mencintai dengan dalam, berkorban untuk keluarga mereka, dan sekarang mencoba memahami apa artinya menjadi lebih tua dengan kekuatan, martabat, dan koneksi. Saya telah mendengar frustrasi mereka, keraguan mereka, duka diam-diam mereka ketika tubuh mereka mulai berubah dengan cara yang tidak mereka duga. Tetapi saya juga telah melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang kuat. Saya telah melihat transformasi, karena inilah kebenaran yang kebanyakan orang tidak akan katakan dengan lantang. Anda belum selesai. Tubuh Anda mungkin lebih tua, tetapi ia masih mendengarkan, ia masih merespons. Dan keinginan Anda untuk kedekatan, untuk vitalitas, untuk merasa hidup di kulit Anda sendiri, itu masih ada. Itu belum hilang. Itu hanya menunggu Anda untuk menoleh ke arahnya. Setiap strategi yang telah kita bicarakan berakar pada satu ide sederhana. Aliran darah Anda adalah jalur kehidupan kejantanan Anda. Ketika darah mengalir dengan baik, begitu juga energi Anda, keintiman Anda, rasa diri Anda. Ketika tidak, segalanya mulai terasa seperti memudar. Tapi sekarang Anda tahu bagaimana mengubahnya. Anda telah mempelajari kekuatan gerakan bahwa hanya 30 menit berjalan kaki sehari dapat membangunkan sistem peredaran darah Anda dan mengembalikan kehidupan ke sel-sel Anda. Anda telah melihat bagaimana makanan bukan hanya bahan bakar tetapi bentuk penyembuhan. Bagaimana apa yang Anda makan dapat membuka arteri dan menyalakan kembali hasrat. Anda telah menemukan otot-otot yang tidak pernah Anda ketahui ada, dan bagaimana memperkuat dasar panggul Anda dapat memberi Anda kembali kontrol dan kepercayaan diri. Anda telah menyadari bahwa tidur bukanlah kemewahan, tetapi pilar kesehatan hormonal dan vaskular. Anda telah menghadapi dampak stres dan belajar bagaimana kehadiran, napas, dan tujuan hidup dapat mengembalikan apa yang telah diambil oleh tekanan. Anda telah menghadapi kebenaran pahit tentang merokok dan alkohol dan semoga menemukan motivasi untuk mulai melepaskannya. Dan yang terpenting, Anda telah diingatkan bahwa memeriksakan diri, menghadapi angka-angka, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah sesuatu yang membebaskan Anda. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda. Tetapi saya ingin Anda tahu ini. Anda tidak terlambat. Dan Anda tidak sendirian. Pria yang menemukan penyembuhan dan koneksi kembali tidak selalu mereka yang memiliki kebiasaan sempurna atau tubuh sempurna. Mereka adalah orang-orang yang memutuskan untuk berhenti mengabaikan sinyal-sinyal diam dan mulai merawat diri mereka sendiri lagi. Mereka adalah orang-orang yang percaya itu masih layak, bahwa mereka masih layak. Saya telah menyaksikan pernikahan menyala kembali. Saya telah melihat pria berusia 70-an, bahkan 80-an, berdiri lebih tegap, tersenyum lebih lebar, dan merasa bangga lagi. Bukan karena obat ajaib, tetapi karena mereka mengambil alih kesehatan, pilihan, dan masa depan mereka. Dan saya berharap lebih dari apapun bahwa Anda akan melakukan hal yang sama, bukan hanya untuk tubuh Anda, bukan hanya untuk pasangan Anda, tetapi untuk bagian dari diri Anda yang masih ingin merasa kuat, diinginkan, dan hidup, bagian yang belum menyerah. Jadi, ambillah langkah pertama atau langkah berikutnya, aliran darah Anda akan mengikuti, koneksi Anda akan semakin dalam,
Dan seiring waktu, begitu pula keyakinan diam yang datang dari mengetahui bahwa Anda tidak pasrah pada penurunan. Anda memilih untuk bangkit karena setelah usia 60, keintiman belum berakhir. Ia baru saja dimulai lagi. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, silakan luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, bagikan kepada seseorang yang mungkin perlu mendengarnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya apa yang paling berkesan atau tindakan apa yang siap Anda ambil. Kisah Anda penting dan suara Anda bisa membantu pria lain mengambil langkah pertamanya juga.